Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi tafarrada bil wahdaniyah wa taqaddasa fi dhatihi bis sifatil aliyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Tenggelamnya matahari di ufuk barat tadi malam sebagai pertanda bahwa Ramadan telah berakhir dan 1 Syawal pun telah tiba. Seiringan dengan itu, terdengarlah serentak irama syahdu menggugah rasa, menyentuh dan menggetarkan hati setiap orang-orang beriman yang mendengarnya. Hati siapa yang tidak tersentuh, jiwa siapa yang tidak bergetar mendengarkan aluran suara indah, suara yang keluar lewat bibir yang basah dengan ucapan-ucapan yang memuji dan mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka terbayanglah kembali wajah orang-orang terdekat kita, ayah, ibu, saudara, kerabat, dan handai tolan. Kalau pada beberapa tahun yang lalu kita masih sempat takbiran bersama, salat Idul Fitri bersama, saling berjabatan tangan dan menikmati hidangan lebaran, tapi hari ini di Idul Fitri ini itu hanya menjadi sebuah kenangan. Kita tidak akan mungkin bersama kembali karena mereka telah kembali ke hadarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah yang Maha Kasih dan Sayang mengampuni ayah dan ibu serta saudara-saudara kita yang telah tiada dan menempatkan mereka dalam kelompok orang-orang yang telah mendapatkan kehormatan darinya. Bagi kita-kita yang masih memiliki orang tua pada hari ini, saatnya lah bersimpuh di hadapan mereka. Beruntunglah karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka. Apabila mereka sudah berusia senja dan Allah mentakdirkan mereka berada di bawah asuhan kita, maka itu adalah peluang yang besar untuk mendapatkan tiket surga. Segala kesabaran, keikhlasan seorang anak dalam memberikan pelayanan terhadap orang tuanya akan menjadi pundi-pundi amal yang kelak akan semakin mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, Ramadan dengan segala berkah dan keutamaannya telah berakhir.
Kehadiran Ramadan sesungguhnya telah memberikan makna yang besar bagi orang-orang yang telah mengisi dan menghidupkannya dengan berbagai aktivitas ibadah. Sebaliknya, kehadiran Ramadan itu sedikit pun tidak akan memberi makna, kesan berarti bagi orang-orang yang jauh dari hidayah. Ramadan bisa diibaratkan sebagai sungai besar, airnya mengalir jernih, dan setiap orang berada di dalamnya. Maka orang-orang yang cerdas akan memanfaatkan sungai itu dengan mandi sepuasnya. Ia bersihkan seluruh daki dan kotoran yang melekat di tubuhnya, hingga pada saat ia keluar dari sungai itu, badannya pun telah bersih dan suci. Maka beruntunglah orang-orang yang memanfaatkan kesempatan Ramadan dengan berpuasa di siang hari dan menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, salat tahajud, tilawah Al-Quran, memperbanyak zikir dan doa, memperbanyak istighfar, sehingga begitu Ramadan telah berakhir dan 1 Syawal pun telah tiba pada hari ini, maka ia pun benar-benar mengalami Aidil Fitri, kembali suci, kayaumi waladathu ummuh, seperti pada saat pertama ia dilahirkan ke dunia. Orang-orang seperti inilah sesungguhnya yang pantas berhari raya, merayakan kemenangan karena telah berhasil menempuh ujian. Sebaliknya, sangatlah merugi orang-orang yang melewatkan kesempatan Ramadan dengan sikap dan perilaku yang hanya memperturutkan hawa nafsu. Maka pada hari ini, di saat orang lain menangis haru karena gembira, sepantasnya lah ia meneteskan air mata penyesalan karena Ramadan baginya telah berlalu dengan berakhir dengan sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yughfara lah." Celakalah seseorang, ia hidup di bulan Ramadan, ia bernapas dengan menghirup udara Ramadan, tapi kemudian Ramadan berakhir sementara dosa-dosanya belum terampuni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebulan penuh kita telah melaksanakan ibadah puasa dengan menahan lapar, haus dan dahaga. Mudah-mudahan itu bisa menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Seseorang bisa saja makan dan minum sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain, dan ia tetap mengaku berpuasa. Tapi hal itu tidak ia lakukan karena ia sadar itu perbuatan curang. Bisa saja ia bersembunyi dari pandangan manusia, tapi bagaimana mungkin ia bisa bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ia menahan lapar, haus dan dahaga bukanlah ingin mendapatkan perhatian dari manusia, tapi ia berpuasa semata-mata untuk mendapatkan ridha, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, salah satu hikmah besar dari ibadah puasa adalah melatih diri seseorang untuk menghindarkan diri dari perbuatan curang, karena perbuatan curang hanya akan membuat hidup tidak tenang, setiap saat merasa dikejar-kejar kesalahan. Jemaah rahimakumullah, ibadah puasa melahirkan kasih sayang, karena dengan melaksanakan ibadah puasa secara langsung dapat dirasakan betapa tidak nyaman saudara-saudara kita yang hidup dalam kemiskinan. Maka kasih sayang itu pun menggiring hati untuk menggiring simpati untuk berbagi rezeki dengan zakat fitrah, zakat maliyah dan sedekah. Jemaah rahimakumullah, puasa adalah pengendalian diri. Karena orang-orang yang berpuasa akan selalu berusaha membersihkan hati dari penyakit sombong, ria atau pamer, iri dan dengki. Karena sesungguhnya penyakit-penyakit semacam itulah yang menjadi hambatan hablum minallah kita. Kita merasa sulit mendapatkan hangatnya silaturahmi. Itu berawal dari penyakit hati yang kita sebutkan tadi. Dan penyakit-penyakit hati itu pula lah sesungguhnya yang merusak silaturahmi dan sekaligus mencederai ibadah puasa kita. Karena dengan itu akan menggiring seseorang untuk melakukan ghibah, namimah dan ucapan-ucapan yang sia-sia. Umar bin Khattab berkata, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amah wa syarabah."
Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan dusta dan perbuatan sia-sia, maka Allah tidak berhajat, maka Allah tidak butuh, walaupun ia meninggalkan makan dan minum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan, farhatani lis-shaim, farhatun 'indal iftar, gembira pada saat ia berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan gembira pada saat nanti ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, semua kita pasti merasakan betapa bahagia, betapa indahnya pada saat seluruh keluarga berkumpul menghadapi hidangan berbuka sambil mendengarkan detak jarum jam yang berputar menunggu azan maghrib berkumandang. Dan ketika azan maghrib berkumandang, maka alangkah nikmatnya manakala makanan dan minuman mengaliri kerongkongan yang sudah kering sebelumnya karena seharian kita telah berpuasa. Zahabaz zama'u, hilanglah rasa penat, wa batallatil uruq, basahlah tenggorokan, basahlah kerongkongan, wa thabatal ajru insyaallah, dan dapatlah pahala insyaallah. Ketika itu hati merasa lega, kepuasan batin yang luar biasa karena kita telah selesai dan berhasil melaksanakan kewajiban ibadah puasa pada hari itu. Allahumma laka sumtu, ya Allah, untukmu aku berpuasa, wa bika amantu, kepadamu aku beriman, wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, dan aku pun berbuka dengan rezeki yang telah engkau berikan, wahai Tuhan yang Rahman dan Rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan kita menyaksikan semangat beribadah umat Islam meningkat, ditandai dengan penambahan jumlah jamaah salat 5 waktu di masjid-masjid dan hasil tabung infak yang berlebih dari biasanya. Kemudian pada malam-malam terakhir Ramadan, 10 malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjil, kita melihat betapa semangatnya kaum muslimin dan muslimat memenuhi rumah Allah melaksanakan ibadah i'tikaf. Bahkan pada malam Ahad yang lalu, kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan i'tikaf di Masjid Al-Jihad, Jalan Abdullah bin Lubis, Medan Baru, diperkirakan mencapai 1.400 jamaah. Itulah keindahan Ramadan, itulah berkah dan keutamaan Ramadan yang mampu menggiring hati orang-orang beriman untuk berusaha lebih mendekat kepada Tuhannya. Tapi jamaah rahimakumullah, kita juga tidak dapat menutup mata melihat kenyataan bahwa keindahan Ramadan itu tercemar oleh sebagian sikap saudara-saudara kita yang sama-sama muslim juga, tapi dengan begitu berani dan terang-terangan mengabaikan ibadah puasanya, makan dan minum sedemikian bebasnya di tempat-tempat umum tanpa sedikit pun terlihat rasa bersalah di wajahnya. Dan itu bukan hanya saudara-saudara kita yang sudah lanjut dewasa umurnya, tapi juga banyak di kalangan anak-anak muda kita, generasi muda kita. Tentu ini sangat memprihatinkan dan ini sangat mengkhawatirkan kita semua apabila ini terus berlanjut setiap tahun. Oleh karena itu, saatnya lah kita berusaha mendorong para pemimpin kita, para wakil-wakil kita di legislatif, kiranya mampu melahirkan satu aturan, satu regulasi yang kuat sehingga bisa terjagalah kesucian dan kemuliaan Ramadan setiap tahunnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah saatnya lah kita kembali membangkitkan semangat beragama, karena kita sadari bahwa semangat beragama itulah sesungguhnya yang telah menghantarkan kemerdekaan negara ini. Semangat beragama itu pula lah yang telah menyelamatkan bangsa dari pemberontakan PKI, dan semangat beragama itu pula sesungguhnya yang telah menjamin kebinekaan di negara dapat terpelihara dengan baik hingga hari ini. Sejarah mencatat bahwa semangat beragama pula yang telah menghantarkan Turki Utsmani pada masanya mampu memimpin peradaban dunia,
Dan pada hari ini semangat beragama itu pula lah yang akhirnya berhasil mengangkat Turki kembali menjadi salah satu negara di dunia yang paling disegani. Oleh karena itu tanpa ragu-ragu dan dengan tegas kita berkata, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan bangsa Indonesia yang kita cintai ini kecuali dengan kembali berusaha meningkatkan semangat dan gairah beragama. Tentu saja itu harus diawali dari diri kita sendiri dan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jamaah rahimakumullah, kita merasakan bahwa hari ini pada saat kita melaksanakan sholat Id, kita penuh kesabaran walaupun sinar mentari cukup hangat, cukup panas menerpa tubuh kita, tapi mudah-mudahan pahala yang Allah janjikan lebih besar dari itu. Jamaah rahimakumullah, di akhir khutbah ini saya mengajak kita semua, mari sama-sama kita luaskan hati, kita penuhi jiwa kita dengan kasih sayang, kita buka pintu maaf yang sebesar-besarnya, kita saling bermaaf-maafan walaupun mungkin kita tidak bisa bertemu dan berjabatan tangan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, menerima salat tarawih kita dan seluruh rangkaian ibadah puasa kita di bulan Ramadan tahun ini, dan semoga Allah memanjangkan umur kita sehingga kita kembali bertemu dengan Ramadan 1445 Hijriah nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa afhamana min ulumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa radallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ya Allah ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna nasran aziza وافتح لنا فتحا مبينا وارزقنا إماما عادلا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا ودائرتنا سمatra Utara ومدينتنا Medan آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين عامة. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa bersyukur. Hindarkan kami dari sikap dan perilaku kufur, sikap yang kelak hanya akan menjerumuskan kami ke dalam siksa-Mu yang teramat pedih itu. Ya Allah, ampuni salah dan dosa kami,
yang kami sengaja atau yang tidak kami sengaja, yang kami sadari atau kami tidak sadar melakukannya. Ya Allah, ampuni salah dan dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, dan orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami. Ya Allah, penuhi jiwa kami dengan kasih sayang, eratkan kami dalam persaudaraan. Jangan Engkau biarkan hati ini dipenuhi rasa benci, iri, dan sifat-sifat tidak terpuji. Hindarkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari permusuhan. Allahumma ya Allah, berikan kami kekuatan sehingga kami mampu mengembangkan potensi yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, hingga jadilah hari ini bagi kami lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok kami lebih baik pula bagi kami dari hari ini. Berikan kami kekuatan ya Rahman, sehingga kami mampu menampilkan diri kami sebagai sosok yang pantas dicontoh dan diteladani oleh anak cucu kami, oleh seluruh keluarga besar kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tiada daya dan kekuatan ya Allah selain pertolongan darimu. Dengan menadahkan tangan kami berdoa ke hadratmu, memohon keberkahan di hari Idul Fitri yang mubarak ini, di tengah sinar mentari yang telah Engkau curahkan kepada kami. Istajib doa ana, perkenankan doa kami ya Allah, perkenankan doa kami ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat, selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.